Perkenalkan, nama saya Pinkan Rosdayanti dengan NIM 219030239 dari kelas C1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 bagian 10 dan 11. Berikut penjelasannya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 bagian 10 dan juga 11. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang buku kerja bagian 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya pilih yaitu coffee shop. Untuk produk atau jasanya, saya memilih makanan dan juga minuman. Elemen pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Untuk kriteria unjuk kerjanya ada 3. Yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi dan batasan variabelnya. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi saya memilih penanaman modal dan juga siklus pengembangan produk yang panjang. Yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi saya memilih 3. Yang pertama ada dana pribadi pendiri, yang kedua ada teman dan keluarga, dan yang ketiga ada sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi, saya memilih 3. Yang pertama ada personal funds atau dana pribadi, yang kedua ada equity capital atau penyertaan modal, dan juga creative search atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber pembiayaan ekuitas. Untuk kriteria unjuk kerjanya ada 3. Yang pertama ada business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan, dan juga tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Yang kedua ada jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi saya memilih berdasarkan kepemilikan. Ada 3 yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan juga bank affiliate venture company. Dan yang ketiga ada initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat, saya memilih mengatasi kendala pinjaman, lalu diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan monitoring, dan juga pengakuan inventor dan perubahan modal. Dan elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk kriteria unjuk kerjanya ada bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan juga neraca yang sehat. Lalu selanjutnya SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi saya memilih 3, yaitu yang pertama teman dan keluarga, yang kedua jaringan langganan peer-to-peer, dan juga organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Untuk kriteria unjuk kerjanya ada leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Lalu pada akhirnya sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha.
Yang selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Saya memilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Lalu program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya, SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang buku kerja bagian 11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya masih coffee shop, dan untuk produk atau jasanya juga masih makanan dan minuman. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriteria kinerjanya, 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasilnya, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, saya memilih yang pertama, informasi pasar kooperatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Selanjutnya ada kinerja pesaing, lalu kebutuhan pelanggan, juga persyaratan hukum dan etika, lalu tren dan perkembangan pasar baru dan perkembangan, dan profitabilitas. Dan jenis pemasaran dapat mencakupi, saya memilih pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan juga pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi, saya memilih e-commerce, dan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi, saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan juga profitabilitas. Untuk 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, saya memilih functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelajaran, penanggulangan risiko, standarisasi, dan juga pengumpulan informasi pasar, dan juga managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Dan untuk langkah-langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Untuk 2.1, peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan mangsa pasar dalam segmen yang ada, dan juga membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan juga saya memilih pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah VAB atau Feature, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Untuk bagian 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, yaitu memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan pesaing, lalu selanjutnya daya tahan bahan baku produk, dan juga bisa diandalkan, yaitu maksudnya kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, lalu ada bahaya pada kondisi operasional normal, lalu kemudahan dan pembiayaan pemeliharaan yang rendah, juga standarisasi dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Pada bagian 2.3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal
biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi, saya memilih yang pertama faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, dan juga undang-undang yang relevan. Selanjutnya ada biaya, manfaat, risiko, dan juga peluang. Untuk bagian 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yang pertama pemotongan harga dan juga penjualan 2 untuk 1. Untuk bagian 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih quick win topic. Dan untuk langkah-langkah yang ketiga, yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk bagian 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi, saya memilih manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, juga kepatuhan dan risiko merek. Bagian 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi, saya memilih struktur organisasi berorientasi pelanggan dan juga struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Bagian 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang dirubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, saya memilih biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan juga penelitian dan pengembangan. Dan untuk bagian 3.4, komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, saya memilih untuk staf keuangan, manajer, tenaga pemasaran, dan juga pemilik. Dan untuk bagian 3.5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.